Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bab 10. Pilihan terbaik. Reiga menghentikan mobil di pelataran rumah orang tuanya. Ia melirik Diandra yang diam tertegun. Mimik wajahnya terlihat sedikit cemas. Reiga tahu, kekasihnya saat ini tengah merasa deg-degan dan gugup. Santai aja, oke? Reiga mengulas senyum terbaiknya. Ia berusaha untuk meminimalisir kegugupan Diandra. Aku deg-degan, Rey. Belum apa-apa aku udah nervous begini. Diandra menghembuskan nafas. Ia menghirup pelan lalu mengeluarkannya lagi. Latihan pernafasan bisa membuatnya sedikit rileks. Jangan gugup, semua akan baik-baik saja. Reiga berusaha menenangkan sekali lagi. Diandra mengangguk. Keduanya turun dari mobil dan berjalan menuju teras. Reiga menekan bel pintu. Tak selang berapa lama, keluarlah seseorang membukakan pintu. Assalamualaikum, Bu, ujar Reiga sembari menyalami ibunya. Waalaikumsalam. Diandra melakukan hal yang sama. Ia tersenyum ramah lalu menjabat tangan sang calon ibu mertua. Endah terpaku sejenak menatap wanita yang istimewa di hati putranya ini. Ia tersenyum dan mengakui, secara fisik wanita ini memang cantik dan anggun. Wajar jika Reiga jatuh cinta padanya. Namun ia belum mengenal bagaimana karakter Diandra. Ia yakin wanita pilihan anaknya pastilah memiliki hati yang baik. Endah mempersilahkan mereka untuk masuk. Selanjutnya ia masuk ke dalam, memberitahu suaminya bahwa anaknya datang bersama calon menantu. Toto menyambut kedatangan Diandra dengan raut wajah yang datar. Sebelum Reiga mengajak Diandra ke rumah, dia terlebih dahulu meminta izin orang tuanya. Reiga juga menceritakan status Diandra yang sudah bercerai dari Aldebaran dan memiliki seorang anak perempuan berumur 5 tahun. Sang ibu tidak mempermasalahkan. Sang ayah keberatan dengan statusnya. Tapi Reiga memohon pada ayahnya untuk bertemu dengan Diandra terlebih dahulu dan menilainya. Reiga bercerita kebaikan hati Diandra juga kemandiriannya. Ia harap ayahnya menghargai calon yang ia pilih. Asisten rumah tangga keluarga Toto menyajikan teh hangat dan cemilan. Diandra masih saja merasa gugup, apalagi saat melihat tampang gahar Toto. Nak Diandra ini katanya punya butik dan psikolog juga ya? Endah mencoba memecah keheningan. Diandra mengangguk. Enggih, Bu. Diandra mengulas senyum seramah mungkin. Ini bukan pengalaman pertama baginya dikenalkan dengan sosok orang tua yang bisa disebut calon mertua. Dulu saat Aldebaran mengajaknya menikah, laki-laki itu mengenalkannya pada orang tuanya sehari setelah Diandra memberi jawaban. Namun ia merasa lebih berdebar dan gugup saat bertemu dengan orang tua Reiga. Status dirinya yang seorang janda beranak satu, dan kekhawatirannya akan penolakan dari orang tua Reiga, terutama ayahnya membuatnya bertambah gugup. Kamu belum lama ya bercerai dari mantan suami kamu. Alasan kalian bercerai apa? Toto bertanya tanpa tedeng aling-aling. Satu pertanyaan yang sangat sensitif. Diandra terdiam sesaat. Selalu ada ribuan kata menari di kepalanya dan ia bingung untuk memilih kata yang tepat. Jangankan menjawab pertanyaan dari orang yang baru dikenal. Untuk menjawab pertanyaan kerabat atau teman yang sudah lama dikenal mengenai alasan perceraiannya pun, ia merasa selalu kehabisan kata. Hal ini seperti mengorek kembali luka yang belum mengering. Ini juga menyangkut aib seseorang. Hanya orang tua, Reiga dan Bayu saja yang tahu pasti kemelut dalam rumah tangganya hingga akhirnya bercerai. Ia tak mau gegabah membuka aib Aldebaran meski status mereka sudah menjadi mantan suami istri. Itu pertanyaan yang sangat sensitif, Pak. Yang pasti Diandra tak pernah mengkhianati pernikahannya. Reiga segera menyelah. Ia tahu calon istrinya terlihat tak nyaman dan enggan untuk membeberkan alasan yang sebenarnya. Toto berdehem. Bapak rasa, Bapak juga berhak untuk tahu. Bagaimana Bapak bisa menilai jika Bapak nggak tahu alasan Diandra bercerai? Kalau Diandra yang bersalah, saya akan pikir-pikir untuk merestui kalian. Saya ingin Reiga mendapat jodoh yang terbaik. Toto menatap Reiga dan Diandra bergantian. Reiga dan Diandra saling beradu pandang. Reiga menatap ayahnya kembali. Diandra dikhianati.
Mantan suaminya berselingkuh. Karena itu mereka bercerai. Mantan suaminya lebih memilih selingkuhannya. Reiga menjelaskan. Toto mengangguk pelan. Pasti ada alasan berselingkuh kan? Bisa jadi karena Diandra tak bisa menjalankan perannya sebagai istri, atau pernah menyakiti suami. Karena itu mantan suami kamu mencari perempuan lain. Entah kenapa, Diandra merasa dihakimi. Ia sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Tapi Aldebaran tak dapat menahan godaan dari pesona Disa. Pak, yang namanya selingkuh itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Kalau memang suami merasa ada yang kurang dari istri, atau tak suka dengan sikap istri, maka sebaiknya ia membicarakan semua dengan istrinya, sampai ditemukan solusi yang tepat. Bukan malah lari ke wanita lain. Kalau memang sudah nggak ingin melanjutkan rumah tangga, ya lebih baik bercerai, bukan berselingkuh. Reiga melirik Diandra yang tertunduk. Reiga tahu seperti apa karakter Diandra. Dia wanita yang baik, Pak. Aldebaran yang gak bisa menahan godaan. Bahkan sekarang dia mencoba mendekati Diandra lagi karena sadar telah menyia-nyiakan permata yang begitu berharga. Diandra merasa tersentuh dan hatinya yang sebelumnya meradang perlahan membaik setelah Reiga membelanya di depan ayahnya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Tidak mudah bagi saya untuk memutuskan bercerai dengan mantan suami saya. Kami punya satu anak perempuan umur 5 tahun yang sudah banyak bertanya dan ingin tahu. Seperti pasangan lain yang sudah punya anak dan pada akhirnya memilih bercerai, tentu keputusan ini sudah dipikirkan matang-matang, termasuk bagaimana menjaga perasaan dan kondisi psikis anak. Saya tidak bisa melanjutkan rumah tangga kami karena bagi saya, perselingkuhan adalah kesalahan yang sangat fatal. Pada saat itu dia juga tidak menyesali, malah lebih memilih pacarnya. Diandra berhati-hati dalam berucap. Situasi seperti sekarang membuatnya tak nyaman. Ditambah pertanyaan sensitif dari ayah kekasihnya ini. Namun ia berusaha memaklumi. Setiap orang tua pasti ingin mengenal lebih dalam akan sosok yang menjadi pilihan anaknya. Endah menatap lembut suaminya. Alasan Diandra bisa diterima logika, Pak. Biasanya orang yang sudah berselingkuh, kemungkinan dia bisa mengulangnya lagi. Meski ada juga yang bertaubat, tapi sebagai perempuan, ibu bisa ngerasain sakit hati yang dirasakan Diandra. Ibu rasa keputusan Diandra sudah tepat. Anak juga perlu dilindungi dari pernikahan orang tuanya yang tidak sehat jika terus dipaksakan untuk bersama. Toto tertegun. Diliriknya kembali calon menantunya yang tampak tenang. Lalu bagaimana dengan nafkah untuk anak kalian? Apa mantan suamimu masih bertanggung jawab? Saya tidak mau tanggung jawab itu sepenuhnya diemban oleh Reiga. Diandra mengangkat wajahnya. Ia tak menduga ayah kekasihnya akan berbicara seperti itu. Dari awal menerima Reiga, tak sedikit pun ia berpikir untuk menyerahkan tanggung jawab menafkahi Alea padanya. Maaf, Pak. Ayah anak saya masih bertanggung jawab memberi nafkah untuk putrinya. Saya nggak pernah berpikir untuk menyerahkan tanggung jawab pada Reiga. Allah juga selalu memberi rizki. Alhamdulillah selama ini saya diberi kemudahan membesarkan Alea dan memenuhi kebutuhannya. Pak, Reiga tak bisa bersabar untuk ikut berkomentar. Diandra punya pekerjaan. Seandainya mantan suaminya tak menafkahi putrinya, insya Allah dia bisa menafkahi Alea. Dan jika nanti kami menikah, itu sudah jadi kewajiban Reiga untuk menafkahinya. Reiga juga gak keberatan menafkahi Alea karena nanti ia akan menjadi anak Reiga juga. Entah kenapa, Diandra merasa tak nyaman. Seolah calon bapak mertuanya ini menuduhnya ingin menikah dengan Reiga karena ingin membebani Reiga tanggung jawab untuk menafkahi Alea. Toto tercenung. Endah merasa tak enak hati pada calon menantunya. Ia bisa melihat ada ekspresi tak nyaman mendominasi wajah wanita itu. Saya ingin Reiga berpikir lagi sebelum terburu-buru mengambil keputusan. Begitu juga dengan Diandra. Apa sudah yakin memilih Reiga yang lebih muda? Toto masih ragu untuk menerima Diandra sebagai calon menantunya. Reiga sudah sangat yakin, Pak. Balas Reiga mantap. Sepertinya kamu masih ragu sama anak saya. Toto menatap Diandra tajam. Diandra tersenyum tipis. Saya tidak meragukan Reiga. Sepertinya Bapak yang ragu sama saya. Toto tersentak. Ya, jujur, saya masih ragu. Toto menjawab singkat. Sudah, sekarang minum dulu saja.
sambil dimakan cemilannya. Capek kalau ngobrol terus. Endah mencairkan suasana yang sudah terasa tak nyaman. Mobil itu berhenti di depan pelataran butik Diandra. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan Diandra. Karena itu, ia meminta Rega mengantarnya kembali ke butik. Rega terkejut bukan kepalang saat ia melihat mobil Aldebaran sudah terparkir di halaman. Ono apa maneh wong si Cikie, kurang gawean bae. Rega menggerutu dan memandang kesal mobil rival terbesarnya. Ada apa lagi orang satu ini? Kurang kerjaan saja. Diandra mengernyit. Ia mengikuti ke arah mana pandangan mata Rega berlabuh. Diandra tak kalah kaget melihat mobil Aldebaran sudah mematung gagah di halaman butiknya. Rega turun dari mobil, disusul Diandra. Ia bahkan sudah lebih dulu melangkah masuk ke butik sebelum Diandra melangkah. Rasanya tak sabar untuk bertemu Aldebaran dan memintanya untuk tak lagi mengganggu Diandra. Aldebaran yang tengah memilih-milih baju tampak terkejut melihat kedatangan Diandra bersama Rega. Ia ingin berbicara empat mata dengan Diandra, tapi kedatangan Rega membuatnya terusik. Di, aku udah nunggu kamu dari 15 menit yang lalu. Kamu gak buka pesan WA aku ya? Aldebaran mengulas senyum semanis mungkin, tapi tak jua membuatnya terlihat manis. Diandra gak sempat baca WA-mu. Dia kan lagi bareng aku. Tukas Rega dingin. Aldebaran menyeringai. Aku ngomong karo Diandra, duduk karo kowe. Ojo melu nimbrung. Setiap kali geram menghadapi Rega, bahasa ngapa Aldebaran seketika keluar menjadi andalan untuk mengekspresikan kekesalannya. Aku ngomong sama Diandra, bukan sama kamu. Jangan ikut nimbrung. Jelas aku duwe hak nimbrung. Diandra calon bojoku. Kowe iki orang ngerti isin. Ganggoni calone wong. Jelas aku punya hak nimbrung. Diandra calon istriku. Kamu ini gak tahu malu, mengganggu calonnya orang. Diandra tak tahan lagi. Kalian ini seperti anak kecil saat sedang bertengkar. Apa nggak malu? Karyawanku sampai senyum-senyum lihat kalian berdua. Rega dan Aldebaran beralih menatap dua karyawati Diandra yang tersenyum melihat kelakuan mereka. Langsung saja, kamu kesini mau apa, Al? Tanya Diandra datar. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Hanya berdua tanpa cecunguk satu ini. Aldebaran melirik Rega tajam dan menaikkan sebelah sudut bibirnya. Tersenyum sinis. Rega hendak bicara dengan wajah geramnya, tapi Diandra buru-buru mencegah. Kalau mau bicara di sini saja, aku tidak mau bicara berdua. Ujar Diandra tegas. Aldebaran kesal. Rega selalu menjadi penghalang. Baik, aku bicara di sini. Aku ingin rujuk. Kamu belum membalas. Aku ingin jawabanmu. Aldebaran menatap Diandra dengan ribuan asa berloncatan di bola matanya. Rega terperanjat. Rasanya ia ingin menendang Aldebaran jauh-jauh agar tidak kembali lagi selamanya. Maaf, aku tak bisa. Aku sudah menemukan cinta yang tulus dan aku ingin membangun masa depan bersamanya. Diandra melirik Rega dan tersenyum. Rega membalas senyumnya. Aldebaran menatap Rega tajam. Ia begitu membenci pria itu. Di, pikirkan baik-baik. Alia butuh papanya. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua. Aku sungguh-sungguh menyesal. Aku ingin kita mengulang semua dari awal. Aldebaran berusaha meraih tangan Diandra, tapi Rega buru-buru mencegahnya. Ojo golek kesempatan. Ojo nyolek-nyolek. Rega membulatkan matanya. Jangan nyari kesempatan. Jangan nyolek-nyolek. Aldebaran semakin kesal. Ia kembali menatap Diandra begitu lembut dengan sorot mata penuh harap. Please, Di. Kasih aku kesempatan. Aku janji akan menjadi suami dan ayah yang baik. Kesalahanku di masa lalu memberiku banyak pelajaran. Namanya menyesal mah selalu di belakang. Waktu kamu selingkuh, kamu ingat gak akan perasaan Diandra? Mana kamu peduli? Sekarang aja setelah selingkuhanmu membuangmu, kamu sadar dan ingin kembali pada Diandra. Di mana-mana orang lebih suka barang baru dibanding barang bekas. Rega nyerocos memojokkan Aldebaran. Aldebaran terprovokasi dengan kata-kata pedas yang meluncur dari rival terberatnya itu. Ia mencengkram kerah meja Rega dengan amarah yang meluap. Diandra buru-buru melerai. Sudah, kalian ini dosen. Orang yang dewasa dan berpendidikan tapi kelakuan seperti anak-anak. Diandra kembali menyapu pandangannya pada laki-laki yang mematung menunggu jawabannya. Maaf Al, aku gak bisa. Ini jawaban terakhir.
Aku harap kamu tidak lagi mengajakku rujuk. Aku gak bisa. Kilat mata Diandra terlihat begitu tajam dan membungkam arogansi Aldebaran. Baginya, Reiga yang terbaik. Diandra berlalu dari dua laki-laki itu dan bergegas menuju ruang pribadinya. Aldebaran menatap Reiga dengan penuh amarah dan rasa benci. Aku belum ingin menyerah. Aku pasti bisa mendapatkannya kembali. Aldebaran berjalan meninggalkan ruangan dengan tangan yang mengepal. Selama ini dia sering stalking akun Instagram Reiga yang akhirnya membawanya ke akun Instagram milik Riana. Dia juga mengenal salah satu teman Reiga. Dari informasi teman Reiga, Aldebaran tahu bahwa Reiga pernah dijodohkan dengan Riana. Serangkaian rencana berputar-putar di otaknya. Dia akan mengajak gadis itu bekerja sama untuk mengacaukan hubungan Reiga dan Diandra.